Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SDMI dosen pengampu Ibu Rahmatul Khairiah MPD. Halo anak-anak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa anak-anak Ibu? Ayo kita coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang perpangkatan dan akar bilangan. Wah, hebat sekali anak-anak Ibu masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB. Sebelumnya, apakah anak-anak Ibu sudah siap belajar hari ini? Apakah buku dan pulpennya sudah disiapkan? Maupun alat tulis lainnya? Silahkan disiapkan ya anak-anak. Kita akan berkenalan dengan operasi bilangan yang disebut KPK dan FPB. Apa sih KPK dan FPB itu? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Agar lebih mudah memahami, perhatikan kata kunci faktor dan kelipatan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contoh soal, tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama, kalian harus tahu apa arti dari faktor itu. Misal, faktor dari 8. Misalnya, 8 bisa dibagi 1, bisa kan? Hasilnya 8. Kemudian 8 bagi 2. 8 bagi 2, 4. Dan hasilnya positif. Maka 2 bisa faktor. Jadi 2 adalah faktornya. Kemudian 3. 8 bagi 3 tidak bisa. Jadi 3 bukan merupakan faktor dari 8. 8 bagi 4 bisa. 8 bagi 4 2. Nggak bisa kan? 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 bisa. 8 bagi 8 ya 1. Kemudian faktor dari 12. 1 sudah pasti, kemudian 2. 12 bagi 2 bisa, 3, 12 bagi 3 bisa, 4 juga bisa, 5 nggak bisa, 6 bisa, 7 nggak bisa, 8 tidak bisa, 9 juga tidak bisa, 10 juga tidak bisa, 11 juga nggak bisa, dan terakhir ya bilangan itu sendiri, yaitu 12 bagi 12 dengan 1. Selanjutnya faktor persekutuan. Artinya persekutuan itu faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Nah, jadi
semuanya lingkari yang di bilangan 8 dan 12 yang sama. Berarti itulah faktor persekutuannya. Selanjutnya B, EPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan mana yang paling besar di antara dua bilangan tersebut. Jadi ada 4. Maka EPB-nya sama dengan 4. Kemudian cara menentukan KPK. Berapa KPK dari 8 dan 12? KPK itu kan merupakan kata pertama, yaitu kelipatan. Kita cari dulu kelipatan masing-masing dari 8 dan 12 dan seterusnya sampai kelipatan dari 8. Selanjutnya 12, kelipatannya 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Ingat, persekutuan berarti gabungan antara dua bilangan yang sama. Ada angka 24 dan 48. Kemudian KPK terkecil. Maka dari dua bilangan tersebut kalian cari mana yang terkecil dari kelipatan faktor persekutuan tersebut. Jadi kita tandai dulu 24 dan 48. Maka yang terkecilnya adalah 24. Nah, ini merupakan metode yang disebut dengan metode mempurai. Maka kita uraikan semua faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya. Lalu kita cari persekutuannya. Kalau EPB kita cari faktornya yang terbesar. Kemudian kalau KPK cari kelipatan yang terkecil. Ini merupakan teknik mengurai. Ini merupakan cara yang enak, tapi akan menjadi repot kalau angka yang dicari itu besar. Maka ada beberapa cara lain. EPB dan KPK dengan pohon faktor. Yang pertama 8. Nah, 8 ini kita bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 bagi 2, 2. Maka ini merupakan 2 pangkat 3. Kemudian untuk 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sudah sampai sana. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. Karena ada 2-nya 2. Kemudian kita menentukan yang pertama EPB. Faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12. Maka cari yang sama, kemudian ingat kata kunci dari terbesar. Dengan cara pohon faktor, maka cari pangkat yang terkecil. Tadi kan 8, 2 pangkat 3, sedangkan 12, 2 pangkat 2 dikali 3. Maka pangkat yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Jadi EPB dari 8 dan 12 sama dengan 4. Kemudian KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Cari persekutuan antara dua bilangan yang sama yang pangkatnya paling besar dan gabungan dari dua bilangan tersebut. Jadi pangkatnya tadi kan 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kemudian kita kalikan 3. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Maka KPK dari 8 dan 12 sama dengan 24. Metode tabel. Metode tabel ini seperti namanya, yaitu dengan cara menggunakan tabel. Misalkan mau mencari EPB dan KPK dari 8 dan 12. Perhatikan kolom yang paling kiri. Di sana merupakan pembagi yang isinya bilangan-bilangan prima yang bisa membagi
8 dan 12 sampai habis. Makanya sama dengan 24 dan EPB-nya sama dengan 4. Nah, anak-anak, setelah mempelajari itu, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah tidak mendengar kapan sih kira-kira lampu itu nyala secara bersamaan, entah itu misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan kapan bisa bertemu kembali dan hari apa mungkin atau waktunya apa. Dan nah, di sana kan kalian bisa menghitung itu dengan cara apa ya? Nah, maka kalian bisa menghitung dengan cara EPB dan KPK. Adapun kriteria yang harus kalian hitung mungkin ada beberapa, apakah itu menggunakan EPB maupun KPK. Oke, sekarang kita perhatikan soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini, yang harus kita cari adalah KPK-nya. Tapi untuk lebih memastikan, kita bisa melihat kata kuncinya. Di soal ada kata-kata sekali, setiap. Kemudian ada kata bersamaan lagi. Jadi fix ya, soal ini adalah soal tentang KPK. Jadi KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja, faktor prima dari 3 adalah 3. Kemudian faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Jadi cara menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 kita kurangkan dengan 31, hasilnya adalah 1. Jadi mereka akan bertemu atau datang ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 1 Juni. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah, kemudian kata kuncinya adalah terbanyak atau paling banyak. Maka untuk menjawab soal ini kita harus mencari FPB-nya. Sekarang kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk mencari FPB kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2 ya. Yang sama 2, 1, 2, 3. Ini kan ketiga-tiganya sama. 3 kita nggak boleh ambil karena di 56 itu tidak ada faktor 3. Jadi yang kita ambil yang 2 saja. Kemudian kita pilih yang pangkat terkecil. Pangkat terkecil adalah 3. Maka FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka kesimpulannya, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8 keranjang. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang EPB dan KPK. Yang pertama dari EPB terlebih dahulu. Singkatan dari EPB adalah faktor persekutuan terkecil. Maka dilihat dari faktorisasinya dulu dan persekutuan antara dua bilangan ataupun lebih yang sama. Kalaunya EPB cari yang terbesar. Dan KPK, singkatan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dilihat dari kata kelipatan, maka kalian mencari
kelipatannya terlebih dahulu. Kemudian cari persekutuan yang sama dari kedua bilangan atau lebih. Untuk soal cerita, ada beberapa kriteria yang itu menentukan apakah menghitungnya dengan cara EPB maupun KPK. Misalnya dalam hal waktu ataupun hal jumlah dan hal yang lainnya. Jadi untuk menentukan hal itu dilihat dari soalnya dan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diperhatikan dan nantinya akan bisa dijawab dengan cara EPB maupun KPK. Nah, mungkin sampai di sana saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Angkat kedua tangan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya anak-anak. Dadah.